Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi ulumi masyaykhina ajma'in min dharaini amin. Qala wal jaizu fi haqqihim alaihi salatu wassalam al-a'radu al-bashariyatu allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim al-aliyyati kal maradi wa nahwihi. Wal jaizu, dan sifat yang jaiz fi haqqihim, pada hak mereka para rasul alaihi salatu wassalam, itu adalah al-a'radu al-bashariyatu, sifat-sifat al-a'rad, sifat-sifat al-bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan, allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim, yang sifat-sifat kemanusiaan tersebut la tuaddi, tidak membawa atau tidak mengarah kepada naqsin, kepada mengurangi fi maratibihim, dalam martabat atau tingkatan kemuliaan mereka al-aliyyati, yang sangat tinggi, kal maradi, seperti sakit, wa nahwihi, dan seumpamanya sakit. Jadi setelah kita mengetahui sifat yang wajib, tadi sifat yang wajib adalah sifat yang pasti ada bagi para rasul yang mana tempat sidik, amanah, tabligh, dan fadhlah. Dan juga kita sudah bahas tentang sifat yang mustahil. Berarti sifat yang mustahil, sifat yang mesti tidak ada bagi para rasul, yaitu lawanan dari sifat yang tepatan itu. Jadi ada yang mustahil, ada yang wajib. Wajib itu pasti ada, kalau mustahil mesti tidak ada. Nah sekarang yang jaiz, yang berarti ini tidak masuk ke wajib, tidak masuk ke yang mustahil. Jadi dia ada, kalau kita mengumpamakan, ada di tengah-tengah. Dia tidak wajib adanya, tapi juga tidak wajib tidak ada. Itu disebut dengan sifat yang jaiz. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengistilahkan sifat yang boleh-boleh saja, gitu, bahasa Indonesia. Tapi kurang pas. Apa itu sifatnya? Yaitu al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Karena Rasulullah, karena para rasul tadi dari golongan kita, dari manusia, maka dia juga atau mereka juga atau para rasul juga mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti kita. Seperti apa? Seperti sakit, makan, tidur, menikah, hubungan suami istri, punya anak. Nah, itu sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan. Yang sifat itu ada bagi para rasul. Karena disebutnya al-a'rad al-bashariyah. Namun bagi mereka itu sifat itu yang sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada naqs itu kurang, jadi akan mengurangi martabat kemuliaannya. Sifat-sifat kemanusiaan yang sifat-sifat tersebut tidak mengurangi kemuliaan atau martabat kemuliaannya. Kalau kita kan namanya ada sifat kemanusiaan kita yang membuat martabat kita menjadi turun. Contoh namanya kita berbuat maksiat atau melakukan kesalahan namanya, dalam hal buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga nanti ada hal-hal yang membuat orang menjauh dari kita, sifat manusia kita. Nah, para rasul nggak mungkin sifat itu. Jadi makanya di sini disebutkan oleh beliau allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat mereka. Apa itu? Nah, beliau menyebutkan di sini contohnya adalah seperti apa sifat-sifat yang membuat sifat kemanusiaan yang bisa membuat orang menjauh. Contohnya adalah seperti bikhilafil jununi qalilahu aw katsirahu, seperti orang seperti gila. Maka tidak mungkin, walaupun al-junun itu adalah sifat kemanusiaan, artinya manusia bisa aja gila. Tapi para nabi tidak mungkin punya sifat itu. Kenapa? Karena itu akan mengurangi martabat ke
persoalannya. Makanya dia mengatakan bikhilaf di saatnya itu bikhilafi al-jununu gitu. Berbeda kalau dia menjalankan zikir. Karena itu maka kalau kita lihat ketika dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, maka tuduhannya antaranya adalah bahwasanya Rasulullah itu adalah orang gila. Nanti bisa dibaca dalam surah Nur yang tadi saya baca itu. Nur wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta engkau Muhammad dengan karya Tuhanmu bukan bimajnun, bukan orang gila. Kenapa? Karena banyak tuduhan kepada Nabi Muhammad adalah orang gila. Apalagi ketika Nabi Muhammad mengabarkan tentang Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari kota Mekah kemudian ke Baitul Maqdis, yang sekarang disebut Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu dilakukan hanya dalam waktu seperempat malam. Tengah malam berangkat, sebelum subuh sudah ada lagi di Mekah. Nah itu begitu diceritakan setelah subuh, diceritakan kepada orang-orang yang ada di kota Mekah itu, maka Muhammad dikatakan gila, majnun. Karena tidak mungkin perjalanan yang masih ditempuh sekian bulan, kalau jalan kaki atau naik kuda itu masih ditempuh cuma satu malam pun enggak gitu. Ini kan orang gila yang mau itu. Di antara siapa yang bicara itu? Muhammad sendiri, Abu Lahab. Ketika peristiwa itu, kenapa? Karena mereka itu yang dilihat adalah sosok. Kalau Abu Lahab dia ada keponakannya, Muhammad itu keponakannya gitu. Ngomong apa salah ngomong gitu, ngomong orang gila. Nah kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mengatakan bahwa kalau itu yang berbicara Muhammad, maka jangankan dia ngomong seperti itu. Kalau dia ngomong sekarang ini di balik gunung itu ada musuh, saya percaya. Nah, jadi klaim ucapan atau tuduhan kepada Nabi Muhammad gila, ahli sihir, ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran dibaca ayat yang begitu sangat menarik hati orang-orang kafir Quraisy sampai ditutup telinganya agar tidak mendengar bacaan Al-Quran, maka mereka menyebutnya Muhammad sahar, ahli sihir atau sahar, orang yang senang menyihir, karena bacaan Al-Qurannya begitu sangat menarik hati mereka, sehingga sebagian orang kafir Quraisy ketika mendengar bacaan Al-Quran mereka tutup telinganya karena takut tersihir dengan bacaan Al-Quran. Nah itu tuduhan seperti itu. Nah sifat-sifat kemanusiaan yang seperti itu, yang gila, tidak ada dalam diri para rasul. Sama juga sakit juga sama, tidak semuanya. Tidak semua boleh, tapi penyakit yang disebut oleh beliau, kalau beliau seperti al-juzam wal baras wal aman. Juzam itu apa? Juzam itu apa, penyakit yang kayak lepra atau apa lepra itu? Yang pada itu baros itu pada bulan lepra itu kusta kusta. Itu nggak ada di sana. Lalu bagaimana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub bagaimana dengan Nabi Ayub? Nah, Nabi Ayub itu ada yang mengatakan, ini ada dua versi sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa saya ini cerita Israiliyat yang sebetulnya tidak sampai seperti itu penyakitnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kisah Nabi Ayub itu untuk menjadi hikmah, untuk menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Jadi ketika para nabi itu melakukan kesalahan, maka atau mendapatkan cobaan atau mendapatkan cobaan penyakit, itu dijadikan sebagai pelajaran. Jadi dikatakan bahwa kesalahannya pun itu an-ilmi. Jadi kesalahannya itu berdasarkan pengetahuannya, karena akan dijadikan sebagai pelajaran bagi umat-umat sebelumnya. Gitu. Namun kalau sifat penyakit seperti itu tidak ada, karena itu akan mengurangi martabat atau kehormatan dari para nabi tersebut. Ada disebut oleh beliau dalam sarahnya, Imam Nawawi mengatakan seperti penyakit al-juzam wal baras wal aman wa ghairu dzalika minal umuri al-munaffirah, dari penyakit-penyakit yang membuat orang-orang itu menjadi menjauh. Gitu. Intinya bahwasanya para rasul juga mempunyai sifat-sifat
kenabian, sifat-sifat kemanusiaan, menikah, punya anak, makan dan minum. Karena kenapa begitu? Karena ada sebagian orang, terutama orang ketika menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka menginginkan nabinya itu bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat. Jadi bukan manusia. Kan kalau kita baca ya dalam surah Al-Mu'minun itu tentang kisah para nabi, ketika Nabi Musa alaihissalam ditolak oleh kaumnya, Nabi Ibrahim ditolak oleh kaumnya, mereka menginginkan bahwasanya nabi itu bukan di golongan mereka, bukan di golongan manusia. Mereka kepengen nabi itu pertama nggak makan, nggak minum, pengen gitu. Nah maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami utus para nabi itu dari golongan kalian agar kalian bisa tiru, bisa mencontoh. Nah kalau mau aja nabi dari para malaikat, bagaimana kita mencontoh mereka? Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, kalau di ibadah ya sholat apa, ya sujud aja, nggak sanggup kita meniru para malaikat. Karena itu maka diutuslah para rasul itu dari golongan kita, agar kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mengikuti. Kenapa? Karena diutus dari golongan kita, dari manusia yang punya sifat-sifat kemanusiaan seperti kalian. Di sini disebutkan, dicontohkan oleh beliau ini kalau marah seperti sakit, seperti sakit ini juga yang kemudian saya diajarkan oleh seorang syekh dari Lubnan itu, Syekh Yusuf Al-Mukhul Al-Hasani. Beliau menyampaikan kepada saya, ketika kalian melihat seorang syekh, seorang guru itu melakukan kesalahan, maka jangan dilihat kesalahannya, karena tidak ada satupun manusia, baik dia itu seorang syekh, seorang kiai, seorang ustaz, seorang murid, tidak punya salah. Dia pasti punya salah. Yang kamu lihat adalah bagaimana syekh tersebut atau orang tersebut, kiai tersebut keluar dari kesalahannya itu. Masihkah dia bersama Allah atau tidak? Itu yang menjadi tarbiyah buat kita. Karena nggak mungkin kita akan mencari guru yang nggak pernah punya salah. Tidak mungkin kita mengumpamakan seorang guru itu ada di dalam lemari kaca yang nggak boleh kena debu, yang selalu kelihatan, nggak mungkin. Karena manusia sama-sama punya kesalahan. Maka yang kita lihat yang menjadi pendidikan dia buat kita itu adalah bagaimana ketika seorang syekh itu, seorang guru itu keluar dari kesalahannya itu, dia masih bersama Allah atau tidak? Itu menjadi tarbiyah buat kita. Maka jangan pernah mengharapkan mencari seorang guru yang tidak pernah punya salah. Tinggal bagaimana kita memandang guru tersebut. Karena ini banyak sekali yang seperti pengen, maksudnya begini kalau saya itu, mestinya tahajudnya lalu dia manusia biasa, salahnya manusia salah. Nah cuma kita lihatnya bagaimana dia keluar dari kesalahan itu. Dan itu yang ditarbiyah luar biasa. Sekian tahun ditarbiyah oleh beliau, ditarbiyah oleh beliau, ditampil oleh beliau. Karena kalau malam-malam kita itu malam minggu menjajak keluar, saya diajak keluar, kemudian dia belum ngomongnya, ayo kita keluar, kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di jalanan. Kita ngeliat orang-orang itu, diajak saja. Dibilang bagaimana orang rusak malam itu dengan kehidupan di luar malam. Kita jalan di luar. Karena ditampil oleh begitulah manusia. Nah tinggal nanti gimana lihatnya gitu. Karena manusia tidak mungkin punya salah. Maka ketika yang kita adalah bagaimana dia keluar dari kesalahan itu. Nah begitu juga para nabi dan rasul. Dia punya beliau itu, mereka itu punya sifat-sifat kemanusiaan yang contoh oleh beliau kalau marad seperti sakit, contoh oleh beliau seperti sakit, tapi misalnya seperti makan, minum, nikah, punya anak dan lainnya. Itu jadi sifatnya al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Namun walaupun beliau punya sifat kemanusiaan, para rasul itu ya manusia tapi laisa kalau masyarakat seperti manusia biasa. Apa yang membedakannya? Ya mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Wa dalil ala dzalika, dan dalil ala dzalika atas demikian itu, atas demikian itu punya sifat-sifat kemanusiaan. Apa itu? Musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Musyahadah artinya persaksian dengan mereka, artinya persaksian orang-orang di zaman para nabi dan juga para rasul yang mereka melihat musyahadah, menyaksikan bagaimana
para rasul dan para nabi dia punya sifat-sifat kenabian itu musyahadat alaihi salatu wassalam. Artinya banyak riwayat yang sampai kepada kita, banyak hadis yang sampai kepada kita yang menceritakan tentang para rasul khususnya Muhammad SAW yang mempunyai sifat seperti kita, kemanusiaan. Rasulullah nikah, kita juga menikah. Rasulullah punya anak, kita juga punya anak. Para nabi juga punya anak. Kemudian mereka makan, mereka juga makan. Itu dalilnya apa? Musyahadat Nabi alaihi salatu wassalam. Musyahadat, persaksian atau dalil yang mutawatir yang kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan yang sampai kepada kita. Ternyata para rasul juga punya sifat manusia seperti kita. Cuma bedanya, ketika para rasul itu mereka melakukan kesalahan, nah kesalahannya itu disebutnya dalam kajian-kajian itu an ilmin. Jadi kesalahannya itu berdasarkan pengetahuan. Saya contohkan begini. Ketika Rasulullah SAW melakukan kesalahan, di antaranya adalah ketika sholat. Ketika suatu hari Rasulullah sholat, kemudian sholatnya 2 rakaat salam, ditutup oleh sahabat. Ya Rasulullah, apa usah sholat? Ya Rasulullah, kita ini mengkosor sholat. Kalau sholat bukan 2 rakaat. Nah, Rasulullah bangun ditambahin sholatnya. Kemudian juga ketika datang seorang sahabat yang kita kenal dengan Abdullah bin Maktum yang kemudian turun surat Abasa wa Tawalla. Sama itu. Jadi begini, karena Rasulullah sedang menghadapi orang-orang kafir Quraisy, para pemuka agama itu. Yang mereka dan Rasulullah pengen sekali para pemuka agama itu, para pemuka Quraisy itu masuk Islam. Jika Rasulullah serius gitu menyampaikan tentang Islam. Tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum. Datang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Bertanya tentang Islam. Begitu Rasulullah melihat Abdullah bin datang, itu tidak diperhatikan. Dibiarkan aja dia mau. Rasulullah sama sekali tidak menoleh kepada Abdullah bin Maktum. Dia terus saja berbicara kepada para pemuka agama. Nah kemudian itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah surah Abasa wa Tawalla an ja'ul a'ma. Wahai orang yang membuka masa ketika datang ke seorang dari kalian yang datang Islam. Nah, kesalahan itu kesalahan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Namun kesalahan itu Allah mengatakan kesalahannya an ilmin. Kesalahannya berdasarkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran kepada umat yang berikutnya. Ketika Rasulullah hanya sholat 2 rakaat lupa, ternyata mau ditambah, itu pelajaran buat kita. Kalau kita sholat kita lupa, walaupun kita sudah salah, kita lupa sholat kita dan yang kita tinggal adalah hukumnya, maka lanjutkan sholat itu. Kalau baru 2 rakaat, tambahin 2 rakaat lagi. Sama juga ketika datang seseorang yang kepada kita bertanya tentang Islam, kita jangan melihat kepada postur tubuh atau kedudukan dia. Karena Rasulullah melihat kedudukan itu para pemuka ini memang kalau pemuka ini kalau tokoh yang Islam maka orang-orang di bawahnya akan ikut. Kalau ini kan memang tuh seorang hamba biasa, bahkan digambarkan buta. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, nggak bisa gitu. Karena yang justru yang tokoh itu belum tentu dia akan tertarik masuk ke Islam, tapi yang buta ini Abdul Maktum itu serius dia ingin bertanya dan masuk agama Islam. Ada ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Abasa wa Tawalla an ja'ul a'ma. Ketika datang seorang buta bertanya tentang Islam. Nah, kesalahannya itu ambil berdasarkan pengetahuan atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka. Namun mereka juga berbuat yang salah. Gitu. Artinya ada sifat-sifat kemanusiaan yang sama dengan kita yang disebut dengan al-arat al-bashariyah. Nah makanya ini mana dalilnya? Dalilnya apa? Musyahadatuha bihim alaihi wassalatu wassalam. Jadi berdasarkan persaksian atau berdasarkan riwayat, berdasarkan hadis yang orang-orang sejaman hidup dengan para rasul dan juga para nabi. Makanya kalau Rasulullah itu dengan para sahabat yang kemudian menceritakan tentang perilaku Rasulullah SAW. Coba aja nanti bapak dan ibu baca aja punya tentang Syama'il al-Muhammadiyah itu karya Imam Tirmidzi itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu ada buku namanya Syama'il al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi rahimahullah taala.
Ada dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Itu menceritakan tentang perilaku Rasulullah, baik dari sisi fisiknya, akhlaknya, dan pakaiannya, semua diceritakan oleh sahabat itu. Dari mulai A sampai Z diceritakan, rambutnya, matanya, kemudian hidungnya, kulitnya, pakaiannya, dan diceritakan. Itu berdasarkan persaksian para sahabat. Dari mana sahabat tahunya? Karena sahabat itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, wafat dalam keadaan iman para sahabat. Jadi mereka menyaksikan betul dia sejaman, bertemu, beriman, wafat dalam keadaan iman sahabat. Mereka menyaksikan, kemudian menceritakan kepada sahabat lainnya, kemudian pada tabi'in sampai kepada kita. Dan itu diceritakan tentang sifat-sifat kemanusiaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Makanya berdasarkan dari mana? Berdasarkan musyahadah, berdasarkan persaksian orang-orang yang hidup di zaman para rasul yang sampai kepada kita. Ternyata mereka juga punya sifat-sifat kemanusiaan seperti kita menikah, sehingga sifat-sifat kemanusiaan itu kemudian menjadi contoh buat kita, menjadi contoh buat kita. Makan seperti apa, beliau berpakaian seperti apa, beliau punya rambut seperti apa, beliau berteman seperti apa, beliau berdagang seperti apa, beliau juga seorang pemimpinnya seperti apa. Itu sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada para rasul. Beliau melakukan kesalahannya seperti apa, lalu kembali dari kesalahan seperti apa, lalu bertobat seperti apa. Itu kemudian menjadi pelajaran buat kita. Karena para rasul dan para nabi itu juga dari golongan kita, bukan dari golongan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Gitu. Karena malaikat tidak bisa tertiru. Karena kita bukan malaikat, kita itu manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nafsu. Malaikat kan diberikan nafsu. Kita kan diberikan akal, diberikan nafsu. Malaikat kan diberikan nafsu. Jadi kerjanya apa? Ibadah, yang sujud, yang tasbih saja. Kan begitu digambarkan dalam hadis Mi'raj yang Rasulullah SAW digambarkan malaikat sujud, yang sholat, yang tasbih saja. Begitu diperintah sama Allah dilaksanakan. Kan digambarkan malaikat itu adalah hamba yang tidak pernah menolak atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita dilakukan, tidak pernah salah. Lain malaikat. Karena itu maka para rasul punya sifat al-awwal al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Selesai kita sudah sifat yang 20 wajib bagi Allah. Selesai sudah. Yang mustahil dari 20 berarti sudah 40, sampai mustahil jadi 41. Kemudian ditambah dengan sifat yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, 8, sampai yang 1 jadi 9. 41 tambah 9 berarti 50 ya. Pas 50 sifat itu. Selesai sudah kita. Cukup di situ. Nah, ketika selesai kita baca itu, maka ini adalah menjadi fondasi buat kita, menjadi dasar. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat satu kesatuan dengan zatnya, tidak terpisah-pisah. Kalau dengan para rasul, maka sifat yang wajib para rasul itu adalah pada akhirnya adalah agar sifat-sifat itu ada juga pada kita. Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Maka ketika kita mau tabligh, tapi kan maknanya menyampaikan, maka sifat yang dua di atas itu harus ada, sidik dan amanah, jujur atau juga dipercaya. Maka ketika jujur dipercaya itu ada, maka dia berhak untuk tabligh. Tabligh itu menyampaikan, menjadi seorang mubalik, mubalik. Maka seorang mubalik itu adalah menyampaikan apa yang dia dapat. Sebetulnya mubalik. Karena itu maka kalau di negara Timur Tengah itu mubalik itu ketika orang imam itu Allahu Akbar, maka dia Allahu Akbar di belakang itu mubalik itu. Jadi apa yang disampaikan imam, dia kerasin suaranya dia, karena untuk agar orang di belakang itu mendengar. Kalau yang dulu kan begitu. Maka dia ketika dia mempunyai sifat tabligh, maka sifat yang kedua di atas tadi itu, sifat amanah dia punya. Maka kemudian dia menjadi penyampaian. Tidak boleh ada yang ditutup. Itu sifat rasul. Jadi ada semuanya ada 50
yang wajib, yang pertama kali mesti kita terserah dalam diri kita. Nah kemudian dalam kita ini ditutup khatimatul, apa yang menjadi kewajiban kita juga selain mengenal sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat yang wajib bagi Allah, dan yang mustahil bagi Allah dan mustahil bagi Rasul, dan juga yang jahit bagi Allah dan juga jahit bagi Rasul. Yajibu ala syahsi an ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Ini kewajiban kita. Apa itu? Wajib juga ala syahsi atas seorang an ya'rifa, dia mengetahui apa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Nasab atau keturunan Rasulullah SAW min jihati abihi, baik dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya. Ini kewajiban kita mengetahui. Memang orang-orang Arab itu sangat menjaga keturunan, sangat menjaga keturunan. Karena itu maka mereka itu biasa kalau menamakan nama anak kemudian nama bapak. Kita nggak terbiasa. Kita itu memberikan nama, kadang ada 2 nama anak kita, kadang ada 4, satu pun nggak ada kita namanya nama kita, nama orang tuanya. Muhammad Alfan, nggak ada nama kita orang tuanya. Karena kita mengajarkan anak kita untuk tidak bangga pada orang tuanya. Kalau orang-orang Arab itu dia menamakan anak, nama anak pertama, nama kedua itu nama bapaknya, kemudian nama kakeknya. Agar apa? Agar anak itu ingat dengan orang tua dan bapaknya dan agar bangga dengan keturunannya. Kalau kita kan 4 nama itu nggak tahu nama siapa yang pakai, nggak tahu. Michelle, Muhammad Michelle apa? Makanya ketika kita ada anak nih, begitu nama kita 2 maunya, itu ditanya ini 2 nama siapa ini? Dia nggak itu nama bapaknya ini, padahal bukan nama bapaknya. Nah, sehingga orang Arab itu kalau melihat nama-nama kita, ini gimana namanya itu? Ini nggak bangga dengan orang tua. Maka paling tidak kita namakan itu nama anak kita itu. Kalau dia punya nama anak kita 2, yang ketiga ini kan nama kita, nama bapaknya. Biar anak itu merasa bangga dengan orang tuanya. Makanya waktu saya di Mesir itu, diminta namakan mulokam, mulokam itu harus 2 nama ketika di paspornya, karena paspornya gitu. Saya namain yang kedua itu nama orang tua, yang ketiga nama kakek. Saya bilang nama saya Gunai Sanusi Kosim. Sanusi nama bapak, Kosimnya nama kong. Memang begitu. Ternyata saya lihat, begitu saya tanya ke orang-orang Arab itu, kenapa mereka kan harus bangga, anak itu bangga dengan orang tuanya. Karena ada anak yang bangga sama orang tua. Ada nggak Pak? Ada. Bahkan jangan diem aja. Jangan orang yang nggak bangga sama orang tua ini pengajaran kita. Ternyata begitu kita lihat, sama dengan Malaysia itu, teman-teman kita di Malaysia itu tidak sama. Mereka menamakan anaknya itu nama berikut itu nama orang tua dan kakeknya. Jadi kita jangan nama panjang-panjang, jangan nama kita orang tuanya. Lah anak kita nggak ada nama yang ada nama kita, pakai nama kita. Ini kadang-kadang nama istri. Jadi istri namanya nama suami, kan? Mestinya anak nama bapaknya gitu. Jangan nama istri nama suami, tentang apa namanya suami presiden atau suaminya ini namain bukan nasab itu bapak, bukan nama. Nah itu, karena itu sejak awal nih kita itu tidak mendidik anak-anak kita itu bangga dengan orang tuanya. Bahkan namanya pun jadi terpisah. Jadi begitu orang itu kasih apa nggak tahu. Nah kalau di Arab itu apa? Kalau ada nama kedua atau nama ketiga itu ada nama orang tua atau nama kakek. Muhammad bin Abdullah. Muhammad dulu bapaknya. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Ismail, atau Khadijah bin Tia. Udah biasa gitu. Jadi orang mengenal apa dengan ini. Karena itu maka di sini ini Imam Nawawi rahimahullah wajib harus kita kenal nasab orang tuanya. Karena itu maka kita kadang kehilangan nasab kita. Ya kan ya? Ketiga 4 dan nggak ingat itu. 4 siapa itu? Saya, bapak saya, kakek saya. Nah mereka nggak tahu siapa itu. Ini ulang putus saya ini. Lalu begitu ada datang, baru saudara dulu. Karena kita lupa dengan nasab kita. Karena kita tidak berbangga dengan keturunan kita. Kayak gitu. Karena itu maka nanti anak-anak kita nih namanya aja, namain nama kedua, nama ketiga,
dalam pakai penerbangan pergi maupun benar-benar nggak begitu. Nah ini karena itu maka di sini mengatakan wajib itu wajib karena memang ternyata di Arab itu biasa, di negara Timur Tengah itu biasa karena mereka berbangga dengan keturunan. Yang wajib ala al-nasi ayya'rifa nasab Rasulullah min jihati abihi wa min jihati ummihi, dari pihak bapaknya dan juga dari pihak ibunya. Jadi ini ada pelajaran untuk kita ketika kita mengenal nasab Rasulullah SAW, berarti sejak dahulu itu dibiasakan nasab itu. Nasab itu diarah. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk menjalin silaturahim keluarga yang besar. Yang nanti kita akan tahu saudara kita sama dengan di negara Timur Tengah itu sangat menjaga itu. Sampai-sampai dalam kajian tahun kita ini, kita diminta diajarkan untuk mengenal nasab Rasulullah. Paling kita hafalkan bilang misalnya sudah lupa itu alhamdulillah kita masih ingat. Kadang-kadang anak kita itu nama kakeknya itu kakek siapa? Lupa kan? Nama kakek lupa ya. Jadi begitu mungkin Fatihah lupa udah. Mungkin Fatihah kakeknya siapa namanya sudah tahu udah juga lupa. Tahu itu lupa sama kakek kan? Udah terlalu. Nah bisa namanya anak itu nama pertama namanya, nama kedua nama bapaknya, nama ketiga nama kakeknya. Atau kalau mau nyambung mau apa? Nama pertama, nama kedua, nama ketiganya nama bapaknya, nama bapak, nama kakeknya. Jangan sama sekali nggak ada nama kita. Sama sekali nggak ada nama kita. Anak saya namain semua. Anak saya semua saya namain nama saya nama kakeknya. Nama saya anak pertama Hasna Zahidah Unaibi Sanusi. Dia tahu dia itu anaknya Unaibi, anaknya cucunya Sanusi. Ini udah tahu, nanti dia tahu iya nyambung. Yang kedua Ahmad Mujahid Unaibi Sanusi. Yang ketiga ini Ahmad Muhammad Nawawi Unaibi Sanusi. Kamu begitu namanya anak itu, dia tahu bahwasanya dia itu anak kita. Ya, gitu Bu ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.